Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Jamaah isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tanpa terasa kita sudah berada di malam ke-19. Kita sudah berada di ujung 10 kedua. Rasa-rasanya baru kemarin kita memulai ibadah puasa. Tapi memang begitulah waktu berjalan begitu cepat tanpa kita terasa. Ketika kita tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal, maka yang merugi adalah kita sendiri, karena waktu tidak akan nunggu kita. Waktu tetap berjalan sebagaimana biasanya. Maka oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan nikmat bisa bertemu dengan Ramadan, diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan yang mulia ini. Salam-salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan, di antara bentuk kemuliaan dan pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Baik itu secara langsung maupun secara berangsur-angsur. Dan itu tidak dilakukan kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan ini menunjukkan kemuliaan dan pengagungan Al-Quranul Karim dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim semenjak diturunkan hingga hari ini tidak ada yang berubah. Jumlah suratnya tetap 114. Jumlah juznya tetap 30 juz, enggak lebih, enggak kurang. Ayatnya sama, Al-Qur'annya sama. Hanya yang berbeda adalah modifikasinya, kemudian orangnya, generasi yang menerima Al-Qur'an. Yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana kita hari ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini bisa
memaknai Al-Quran itu turun bukan sekedar acara seremonial dan peringatan-peringatan, walaupun itu bagian dari syiar. Dia saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am menyebutkan kepada kita, wa hadza kitabun, ini adalah kitab. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kitab, itu maknanya adalah kumpulan dari semua perintah Allah, larangannya, janjinya, ancamannya, kisahnya, semuanya di situ dalam sebuah kitab. Namanya banyak, Al-Quran itu namanya sampai 19. Satu di antaranya adalah kitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kitab, maka itu maknanya kumpulan dari perintah, larangan, janji, ancaman, kisah, dan seterusnya. Wa hadza kitabun anzalnahu, kami turunkannya kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, fattabi'u, maka ikuti dia, wattaqu, dan bertakwalah kepadanya, la'allakum turhamun, supaya kalian dapat rahmat. Ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, maka kita juga harus memuliakan Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha mulia, Karim, dibawa oleh Jibril alaihissalam, disebut dengan Rasulun Karim, utusan Allah yang mulia. Diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan Rasulun Karim juga, Rasul Allah yang mulia. Diturunkan pada malam yang mulia, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diterima oleh umat yang mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita kaji ini dari mulai penurunannya sampai yang menerimanya, diliputi oleh kemuliaan. Maka kita yang hari ini menerima Al-Quranul Karim, harus kita muliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran itu bukan dengan cium saja, bukan dengan menaruhnya di atas lemari atau di rak yang tinggi yang tidak bisa dijamah sama orang lain atau anak-anak. Bukan itu makna pemuliaan Al-Quran. Al-Quran itu kita muliakan dengan kita membacanya. Al-Quran itu kita muliakan dengan kita memahami apa yang kita baca, karena Al-Quran diturunkan untuk dipahami. Kita memuliakan Al-Quran dengan kita mengamalkan isinya. Kita memuliakan Al-Quran dengan kita syiarkan dan dakwahkan nilai-nilainya. Dan kita muliakan Al-Quran dengan kita menurunkan Al-Quran dalam lidah kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Itulah yang sebenarnya cara kita memuliakan Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dengan kita membacanya saja, itu kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bisa baca, kita bisa menghafalnya, kita bisa memahaminya, kita bisa mentadaburinya, kita bisa mengamalkannya. Membacanya saja satu huruf Al-Quran, terus kita sudah mendapatkan kemuliaan. Jadi
apa saja bentuk interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim, maka Al-Quran akan memberikan kemuliaan kepada kita yang tidak bisa kita prediksi. Allah akan berikan kepada kita keberkahan-keberkahan dengan Al-Quranul Karim. Jadi nuzul Quran itu hakikatnya adalah nuzul dalam lidah kita. Orang yang baca Quran, tadarus Al-Quran, sepantasnya ucapannya sesuai dengan yang ia baca. Bagaimana ceritanya setiap hari dia baca Quran, pagi dan sore, tadarus dan mengkhatamkan Al-Quran, tapi mulutnya nggak bisa dijaga dari perkataan-perkataan yang kotor. Padahal yang dia baca adalah kalam Allah yang mulia. Bagaimana ceritanya dia mengkhatamkan Al-Quran tetapi perbuatannya justru bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jadi nuzul Quran itu artinya kita memasukkan nilai-nilai Al-Quranul Karim dalam ucapan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam hati kita, dalam lidah kita, untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Sehingga Al-Quran ini sebagaimana yang Allah sebutkan, in huwa illa dzikrun lil alamin, sesungguhnya Al-Quran ini sebagai peringatan untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk orang Islam, untuk semua. Maka oleh karena itu kita jadikan momentum Al-Quran ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemuliaan kita. Kemuliaan kita itu dengan kita membacanya, dengan kita memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.